Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuntun kami agar teguh dalam iman dan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Nats untuk pagi ini Selasa 22 September 2020 tertulis pada Nats Kitab Daniel pasal 9 ayat 3 demikian bunyinya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Tema renungan pagi hari ini merendahkan diri dalam doa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ini adalah bagian dari doa syafaat dari Nabi Daniel. Pengertian harafiah dari doa syafaat adalah doa yang panjang, maka seharusnya kita sebagai umat percaya harus meneladani dan belajar dari Nabi Daniel dalam sikap dan cara serta permohonan dalam perihal berdoa. Doa Daniel ini adalah suatu doa yang sungguh-sungguh keluar dari bibir Daniel. Betapa jiwa yang merendah yang dinyatakannya. Kehangatan api surgawi dirasakan dalam kata-kata yang naik ke atas kepada Allah. Pada zaman kita ini, doa-doa yang dilayangkan seperti itu akan berkenan kepada Allah. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Ada dua kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan dari pembacaan Nats Kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Yaitu yang pertama, keintiman kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Ungkapan ini menunjukkan keintiman pribadi dari doa. Doa bukanlah komunikasi satu arah, melainkan sebuah dialog atau komunikasi dua arah yang intim dengan Tuhan di dalam roh. Sebagai orang percaya, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus senantiasa haus akan Tuhan. Mari kita berikan waktu kita yang khusus bergaul karib dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan kita. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu adalah sebuah tindakan dan sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan berpuasa, kita mengalahkan ego kedagingan kita. Mengenakan kain kabung serta abu adalah sikap yang berkabung atau sikap kita sebagai orang percaya yang bergumul akan sesuatu hal di hadapan Tuhan. Sebagai manusia tidak ada yang perlu kita banggakan. Kekayaan, jabatan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Daniel adalah seorang yang bijaksana dan seorang yang berhikmat. Daniel sadar dengan bahwa apa yang dia miliki datang dari Tuhan. Oleh karena dia datang ke hadapan Tuhan dengan merendahkan diri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, bertelut, memohon dengan merendahkan kepada Tuhan untuk berkat dan keselamatan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita. Daniel merasa perlu untuk bertelut, berlutut, bersujud merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita juga seharusnya merasakan kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk bertelut, berlutut, bersujud, merendahkan diri, dan kebutuhan untuk berserah kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Kita seharusnya merasakan kebutuhan untuk melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama ketika Nabi Daniel bergumul untuk bangsanya. Mari kita lakukan hal yang sama ketika kita mengalami suatu masalah, problem, masalah keluarga,
dan masalah kesulitan ekonomi di tengah badai COVID-19. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan permohonan, dalam doa, dengan kerendahan hati. Pasti Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Sekalipun terkadang kami mengalami penderitaan dan cobaan, bentuklah hidup kami menjadi dupa yang harum bagimu. Ajar kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai ibu, menjadi tiang doa di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin.